Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Halo Sobat Hukum, kekerasan dan perundungan sampai saat ini masih menjadi masalah besar bagi masyarakat Indonesia. Bahkan, berdasarkan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja, 50,78% anak yang berusia 13-17 tahun pernah mengalami tindakan kekerasan dan perundungan di sekolahnya. Kemendikbudristek mencatat bahwa sekitar 25% anak mengalami perundungan di sekolah. Menurut survei dari anak-anak siswa Kemendikbudristek mencatat bahwa perundungan tersebut dilakukan oleh temannya sendiri. Menurut Bapak, bagaimana perspektif Islam tentang bullying? Ya bullying itu tidak boleh ya. Kalau hukum Islam kita menggunakan hukum Islam tadi ya haram itu tahapnya, karena dia akan membuat korban-korbannya menjadi tidak nyaman gitu kan. Kalau dihina, direndahkan, itu kan secara psikologis akan mempunyai dampak negatif pada si korban gitu ya. Yang Islam tidak boleh. Islam itu kan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh merendahkan orang lain misalnya. Kemudian diperlakukan sebagai manusia yang terhormat. Dan Pak, saya mau tanya terkait dengan apa hubungannya bullying dengan hukum pidana? Bullying itu kan termasuk penghinaan ya. Kalau di KUHP itu penghinaan ringan gitu. Nah, tapi bullying itu sudah diatur secara khusus itu di Undang-Undang Perlindungan Anak itu. Jadi bullying itu perundungan itu dilarang, nggak boleh. Maka itu sebagai sebuah tindak pidana. Masuknya itu di pasal 351 kalau nggak salah. 351 atau 315 loh. Itu penghinaan ya, penghinaan ringan gitu. Jadi maka nggak boleh gitu kan, karena berefek
nggak bagus orang yang dilakukan perundungan atau dibully itu kan nanti secara psikis dia akan terganggu gitu. Maka bullying itu termasuk sebuah tindak pidana kalau dikaitkan dengan KUHP. Di undang-undang yang mengatur secara khusus ada di perlindungan anak itu juga dilarang, itu ada ancaman hukumannya, bahkan ada ancaman hukuman baik penjara maupun denda. Iya, itu kalau bagi pelaku dia dapat dijerat, dapat diancam hukuman penjara, terus kemudian denda. Nah, kalau bagi korban itu diatur siapa yang menjadi korban bullying itu bisa mengajukan sebuah gugatan ganti rugi perdataannya. Jadi itu ya, masih ada bullying itu bisa berefek kepada pidana dan berefek kepada perdata itu kan. Tapi pada intinya sih bullying itu tindak pidana. Oke, tindak pidana ringan itu. Walaupun ringan akhirnya diatur secara undang-undangnya. Sebagai masyarakat, terutama mungkin orang yang bergelut paham dengan pendidikan, sudah mulai saatnya kita memperbaiki emotional quotient kita, diseimbangkan dengan spiritual quotient kita. Artinya belajar untuk bisa ketika memulai adalah bismillah karena Allah. Ketika bismillah karena Allah, maka ketika terjadi hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita kembalikan sama Allah. Itu tidak mudah memang. Jadi ketika dikembalikan sama Allah, ada orang yang mengejek, ada orang yang kemudian membuli kita, dan kembalikan lagi bahwa ini adalah bagian yang sedang Allah berikan ujian kepada kita, maka mungkin sedikit banyaknya akan mengurangi beban kita untuk bully. Dan untuk para pelaku yang lain sebagainya, belajar untuk memaafkan diri dan belajar untuk memaafkan orang lain. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk terus berkomitmen dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying. Melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye yang positif, kita dapat membangun kesadaran, empati, dan rasa saling menghargai di antar individu. Edukasi tentang dampak negatif bullying serta pentingnya komunikasi yang sehat dapat menjadi solusi yang efektif dalam mencegah perundungan. Dengan kerjasama semua pihak, baik itu sekolah, keluarga, masyarakat, dan mahasiswa, kita dapat bersama-sama mewujudkan dunia yang lebih aman dan inklusif bagi setiap individu. 35, ciptakan kedamaian, hapuskan permusuhan, stop perundungan. Maka dari itu, marilah kita hentikan kasus perundungan dan sama-sama membangun kebersamaan generasi emas 2045. Ciptakan kedamaian, hentikan permusuhan, stop perundungan.